Sobat TB semua, dengan aku Korina, aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih ke kawasan wisata yang paling populer di Provinsi Banten. Pasti kalian tahu dong kawasan Banten Lama. Nah, kalian mau tahu nggak ada apa aja sih spot wisata yang ada di Banten Lama ini? Yuk kita simak. Halo Sobat EB, ketemu lagi di Jalan-Jalan EB. Seperti biasa, Jalan-Jalan EB bakal ngajakin kalian ke berbagai destinasi wisata yang ada di Banten. Di episode kali ini kita bakal jalan-jalan di Kota Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Kira-kira ada destinasi apa aja sih di Kota Serang? Yuk kita jalan-jalan. Nah, destinasi yang pasti semua orang tahu adalah kawasan Banten Lama. Banten Lama atau juga disebut Kota Kuno Banten merupakan ikon destinasi wisata Banten yang memiliki nilai sejarah dan juga nilai religi. Kebetulan juga kawasan Banten Lama beberapa waktu lalu sudah selesai revitalisasi. Jadi suasananya sekarang sudah berbeda dan akses ke sana pun sudah lebih bagus. Di kawasan ini terdapat beberapa destinasi dan situs peninggalan Kesultanan Banten yang sering dikunjungi para wisatawan. Yang pertama adalah situs Keraton Kaibon yang dulu merupakan tempat tinggal istri dari Sultan Saifuddin, yaitu Ratu Aisyah. Namun, keraton tersebut dihancurkan oleh pasukan VOC di bawah kepemimpinan Jenderal Dendels. Sampai sekarang, kawasan Kaibon masih sering dikunjungi wisatawan, terutama untuk spot foto, karena masih banyak puing reruntuhan bangunan keraton. Ini adalah situs pertama yang bisa kamu datangi saat menuju Banten Lama. Berikutnya adalah Keraton Surosowan yang dulu merupakan pusat Kesultanan Banten. Keraton Surosowan dibangun pada masa Kesultanan Banten pertama yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Wisatawan bisa mengunjungi keraton ini untuk menikmati dan mempelajari sejarah megahnya Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Halo Sobat TB, Korina mau nanya-nanya sedikit nih sama pengelola yang ada di kawasan Banten Lama. Nah, tingkat pengunjung selama masa pandemi ini gimana sih Pak? Lumayan agak berkurang ya untuk pengunjung yang memang sebelumnya ramai gitu kan. Cuman adanya pandemi ini agak kurang ramai lah gitu dari pengunjung. Jadi selama masa pandemi ini tingkat pengunjungnya turun drastis ya Pak, kecuali untuk hari-hari kayak hari Sabtu, hari Minggu itu ramai. Nah, bagaimana nih Pak penerapan protokol kesehatan agar pengunjung ini aman dan nyaman? Protokol kesehatan kita sangat prioritaskan karena memang anjuran dari Satgas Covid juga, kemudian juga dari Dinas Perkin juga. Makanya kita menerapkan protokol kesehatan itu sangat ketat di area-area pintu masuk. Wajib pengunjung untuk datang ke wilayah kawasan Banten Lama itu harus memakai masker. Kalau untuk wisata ziarahnya juga seperti itu. Dan harus menjaga jarak dan harus cuci tangan juga. Nah, harapan Bapak apa nih untuk kawasan Banten Lama ini? Harapannya sih kita sebagai warga masyarakat untuk pengunjung yang dari luar agar berkunjung ke Banten Lama, yuk sama-sama menjaga kelestarian cagar dan budayanya, kemudian dari kebersihannya juga kita sadar dengan wisata yang di wilayah Banten Lama, dan ke depan pemerintah pun benar-benar memprioritaskan untuk menyelesaikan pembangunan apa yang menjadi idola dan unggulan untuk di kawasan religi ini di Banten Lama terutama. Lalu yang paling populer adalah Masjid Agung Banten. Destinasi ini bisa dibilang paling ramai kunjungan karena merupakan pusat perkembangan Islam di Nusantara. Di area Masjid Agung terdapat beberapa situs sejarah, mulai dari masjid, Menara Banten yang merupakan ikon Banten, dan juga komplek makam para Sultan Banten. Halo Sobat TB, sekarang Korina sedang bersama salah satu pengunjung nih yang ada di kawasan Banten Lama. Korina mau nanya-nanya sedikit nih. Baik Bapak Faiz, udah seberapa sering sih ke kawasan Banten Lama ini? Udah sering sih, karena emang kalau hari Minggu sore kadang bawa anak sama keluarga di sini kan. Sekarang udah lumayan bagus tuh Mbak. Lumayan jauh. Setelah
Pembangunan kemarin itu lumayan ramai juga kemarin sini. Nah, biasanya nikmatin fasilitas apa aja nih Pak di sini? Ya paling kalau sekarang kan kayak ada apa? Keretaan itu tuh, andong itu tuh, yang goes-goes itu. Paling jalan kaki semua naik-naik ke benteng-benteng kalau di sini. Paling sebelah sini di sana di benteng Sorosan itu yang samping Banten. Kita seling di menara situ samping duduk di bawah masjid, bawah Banten. Itu aja Pak. Jadi seru banget ya Pak di sini. Nah, pendapat Bapak gimana nih semenjak direvitalisasinya kawasan Banten Lama? Pendapatnya ya apresiasi lah buat pemerintah Wahidin sekarang yang udah benar-benar merubah total keadaan Banten yang dulu kumuh. Sekarang alhamdulillah udah berapa titik kayak Sorosoan udah bagus. Ini udah bagus dan di sana ada Pacinan juga udah lumayan wah banget. Ya alhamdulillah saya pribadi orang pribumi ini yang ngerasa terbantu juga ketika pembangunan Banten Wahidin ini, Wahidin Halim, gubernur ini yang sekarang. Baik Pak, dan terakhir nih Pak, harapan Bapak apa nih untuk kawasan Banten Lama ini ke depannya? Harapannya supaya lebih wah lagi lah. Sekarang kan udah tahap 2 nih kayak pembikin kanal, mudah-mudahan cepat selesai dan bisa lebih bagus kembali Banten yang indah, nyaman. Itu aja. Salah satu yang unik di kawasan Banten Lama adalah adanya kelenteng yang merupakan tempat ibadah bagi 3 kepercayaan, yaitu Buddha, Taoisme, dan Konghucu yang bernama Vihara Avalokitesvara. Dengan adanya vihara ini membuktikan bahwa pada zaman Kesultanan Banten, nilai toleransi sangat terjaga. Bahkan, vihara yang didirikan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa itu juga masih berdiri dan aktif hingga sekarang. Berikutnya, tepat di depan kelenteng ada benteng yang merupakan peninggalan VOC pada masa penjajahan. Benteng ini dinamakan Benteng Spelwick. Benteng ini dibangun pada 1682 dan nama tersebut diambil dari nama seorang gubernur Hindia Belanda yang berkuasa saat itu. Di tempat ini juga para wisatawan bisa mempelajari sejarah atau bahkan hanya untuk foto-foto karena puing-puing dari benteng tersebut masih berdiri kokoh dan kalau kita naik ke atas benteng kita bisa melihat pesisir pantai yang tidak jauh dari situ. Dan yang terakhir adalah Danau Tasikardi. Di kawasan ini sangat cocok untuk mereka yang ingin bersantai sambil menenangkan pikiran karena pemandangannya yang indah. Buat kalian yang suka mancing juga bisa nih nyobain mancing di danau ini. Gimana? Apakah Sobat EB sudah pernah berwisata ke beberapa destinasi tersebut? Kalau belum, yuk kita jalan-jalan ke Banten Lama. Nah, itu dia Sobat EB beberapa spot wisata yang ada di kawasan Banten Lama. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk datang ke sini? Apalagi kawasan Banten Lama ini udah direvitalisasi loh. Pastinya kalian bakal nyaman berwisata di sini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Visit Banten. Dan jangan lupa nih follow Instagramnya visitbanten.id. See you!